Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari Rabu pertemuan minggu ini adalah pertemuan pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh keberkahan ini kita mendapatkan keberkahan dari ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Setelah UTS saya akan membahas dan menghabiskan materi tentang pembahasan ikan. Kalau dilihat di buku panduan perkuliahan di daftar isi, pembahasan ikan dia mulai di bab 3. Bab 3 pembahasan iktiologi. Kemudian sampai di bab yang membahas tentang Osteichthyes, kalau tidak salah di bab yang ke-7. Nah, sebagian bab tentang pembahasan ikan sudah kita bahas di sebelum UTS. Setelah UTS ini saya akan cepat untuk menyelesaikan pembahasan tentang ikan. Baik, kita akan mulai dari pembahasan iktiologi di bab 3. Saya akan membahas garis-garis besarnya saja, atau pembahasan-pembahasan yang sering keluar di buku paket SMP dan SMA. Udah kotor itu, hanya kuman copot. Oke, ini dia di bab 3 iktiologi. Pertama kita akan mulai dari definisi apa itu iktiologi di paragraf kedua di bagian ini. Ini adalah definisi dari iktiologi, salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari ikan secara ilmiah. Aspek-aspek yang dipelajari ini meliputi aspek taksonominya, kemudian aspek morfologi dan aspek anatomi. Cuman di bagian iktiologi ini dia lebih menekankan kepada aspek taksonomi. Oke, kita lanjut ke bagian sub C. Saya tidak akan membahas sejarahnya karena saya kira bisa dibaca sendiri. Di bagian klasifikasi ikan, yang penting ini adalah di paragraf yang pertama. Untuk pengklasifikasian ikan, ini beberapa metode yang bisa digunakan. Setidaknya ada 6 metode atau 6 kategori yang dapat digunakan. Namun yang paling umum digunakan untuk taksonomi pemula itu metode nomor 1 sampai dengan nomor 3. Yang metode nomor 1 ini adalah pengukuran morfometrik. Yang kedua ciri-ciri meristik, dan yang ketiga adalah ciri-ciri anatomi. 4, 5, dan 6 ini dia menggunakan pola warna untuk menentukan spesies ikan, menggunakan karyotype, dan menggunakan elektroforesis yang ke-6. Baik, kita akan fokus ke yang nomor 1 sampai 3. Nah, sekaligus ini nanti yang harus digunakan oleh kelompok yang mendapatkan materi tentang ikan untuk memperbaiki tugasnya. Yang pengukuran morfometrik ini maksudnya pengukuran ciri-ciri morfologi pada ikan. Contohnya pengukuran panjang tubuh, pengukuran diameter mata, pengukuran tinggi badan, pengukuran panjang dari sirip, dan pengukuran bagian tubuh yang lain. Ya, nanti di bab morfologi ikan ada gambarnya di situ. Di situ menggambarkan bagian apa saja dari ikan yang harus diukur.
yang bisa digunakan untuk pembuatan kunci dikotom atau kunci identifikasi. Sementara yang ciri meristik ini adalah ciri pada morfologi ikan yang bisa dihitung, atau dengan kata lain ciri kuantitatif pada morfologi ikannya. Contohnya jumlah duri pada sirip punggung. Oke. Kalau pada ikan nila kan ada sirip punggung bagian dorsal, ada yang keras dan ada yang lunak. Nah, yang keras itu karena dia mengandung duri. Nah, durinya itu dihitung berapa banyaknya. Dan yang lunak berarti dia tidak mengandung duri, dihitung juga berapa sirip punggung yang tidak mengandung duri. Nah, itu ciri meristik. Atau contoh yang lain, jumlah sisik pada linea lateralis pada ikan. Berapa jumlah sisik pada linea lateralisnya itu termasuk dalam ciri meristik. Kemudian ciri-ciri anatomi, ya ini contohnya mengamati anatomi ikan dengan cara pembedahan dan dilihat bagaimana morfologi atau anatomi dari insang, anatomi dari sistem pencernaan, panjang ususnya, ya. Contohnya bisa dilihat pada handout perbandingan anatomi dari ikan, amfibi, reptil, dan aves serta mamalia yang sudah saya berikan di pertemuan sebelum UTS. Nah, ini metode-metode yang digunakan untuk pembuatan atau pengklasifikasian ikan. Nah, 1 sampai 6 ini dia dikombinasi. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak menggunakan satu metode saja, tapi menggunakan kombinasi dari beberapa metode yang ada ini. Oke, baik, kita lanjutkan ke ini. Klasifikasi ikan, ada peneliti yang membaginya menjadi 3 kelas. Ini Lally dan Parson 1993. Ada 3 kelas. Pertama kelas Agnatha, kedua kelas Chondrichthyes, dan ketiga adalah kelas Osteichthyes. Kelas Agnatha ini A itu tidak, Gnatha itu rahang. Berarti dia kelas yang tidak memiliki rahang. Itu salah satu ciri khasnya. Yang termasuk dalam kelas Agnatha ini adalah lamprey. Oke, lamprey. Kemudian selain lamprey ada juga holocephali. Itu ikan-ikan primitif yang masuk ke dalam kelas Agnatha. Ya, nanti ini akan kita bahas di pagi ini juga, kelas Agnatha. Kemudian kelas Chondrichthyes. Nah, kelas Chondrichthyes ini cirinya atau karakteristiknya adalah dia tubuhnya tersusun atas tulang rawan dan tidak mempunyai sisik. Yang termasuk dalam kelas Chondrichthyes ini contohnya ikan pari dan ikan hiu. Jadi kedua ikan ini masuk dalam kelas Agnatha. Di tubuhnya tersusun atas kartilago atau tulang rawan sehingga dia lunak. Berbeda dengan kelas yang ketiga, kelas Osteichthyes. Ini kelas ikan yang tersusun atas tulang sejati atau tulang keras, sehingga sering dikatakan ikan ini adalah ikan bertulang keras. Sebagian besar ikan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita itu termasuk ke dalam kelas Osteichthyes, ya. Ikan nila, kemudian ikan lele, ikan gurami, dan ikan-ikan yang lain itu termasuk dalam kelas Osteichthyes. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya kira ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini morfologi ikan ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS. Saya ingin menunjukkan yang mana sih maksudnya pengukuran morfometrik, yang mana maksudnya ciri meristik yang sudah saya singgung tadi.
Ya, yang ini gambar yang saya maksudkan. Nah, ini gambar 4.1. Nah, ini ada huruf A, B, C sampai seterusnya. Ini menggambarkan panjang-panjang morfologi kan yang harus diukur untuk membuat kunci identifikasinya. Karena beda spesies itu memiliki ukuran panjang tubuh yang berbeda-beda. Oke. Salah satu contohnya ini bagian B atau A dulu, mulai dari A. Yang A ini panjang total dari ikan, diukur dari mulut sampai ke ujung ekor. Ini adalah panjang totalnya. Masing-masing ikan memiliki panjang total yang berbeda. Kemudian yang B ini diameter mata ini harus diukur juga. Kemudian panjang operculumnya C, terus panjang sirip lateralis, panjang sirip abdominalis, panjang sirip analisnya atau sirip ekor, kemudian panjang dari sirip kaudal, sirip ekornya. Ini yang namanya sirip dorsal, panjang dari sirip dorsalnya serta tingginya itu termasuk dalam pengukuran morfometrik. Kemudian ini ciri-ciri morfologi, bentuk-bentuk sirip ekor, ada yang A, B sampai ke G. Ini membulat, ini persegi, ini bercanga, ini terus ini cekungannya agak dalam. Ini semuanya ciri morfologi yang harus diamati dalam pengklasifikasian ikan. Nah, ini tipe-tipe ekor pada ikan ada 3, ada heteroserkal, ada dipiserkal, dan homoserkal. Perbedaannya yang heteroserkal ini ujung ekornya atau ujung tulang pada ujung ekor itu dia mengarah ke arah atas, ya, seperti ini. Sedangkan yang dipiserkal, contohnya pada lungfish, ini susunan tulangnya dia meruncing seperti ini, meruncing, sehingga ekornya pun juga mengikuti susunan tulangnya, dia agak meruncing seperti ini. Kalau ini dia susunan sirip ekornya dia mengikuti tulang penyusunnya. Kalau tulang penyusunnya ujungnya ini dia ke atas, berarti susunan sirip ekornya pun juga akan mengikuti ke atas. Nah, yang homoserkal, nah ini pada ikan nila ini dia termasuk yang homoserkal. Oke. Susunan tulangnya ini dia membentuk setengah lingkaran atau membulat seperti ini. Sehingga sirip ekornya pun juga ikut membulat atau membentuk setengah lingkaran seperti ini. Oke. Ini tipe-tipe ekor pada ikan. Nah, ini skema sirip punggung atau sirip dorsal. Tadi yang ciri meristik itu salah satunya adalah menghitung jumlah duri pada sirip dorsal. Yang ini durinya. Jadi ini keras pada ikan nila, contohnya dia keras. Jadi ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 duri pada sirip punggung. Ya. Kemudian, nah yang ini gambar yang bawah ini yang menunjukkan susunan sirip punggungnya. Ini yang berduri. Sedangkan ini yang tidak memiliki duri. Jadi dia lentur. Oke. Ini pun juga dihitung jari-jarinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada 7 jari-jari pada sirip punggung yang tidak memiliki duri. Nah, seperti itu ciri meristik pada ikan yang harus diamati. Nah, terus susunannya pun juga bervariasi pada masing-masing ikan. Ada yang sirip punggungnya ini terpisah seperti ini, dan ada yang bergabung. Oke. Bahkan ada yang bergabung dengan sirip ekor. Contohnya pada ikan lele itu sirip punggung, sirip ekor itu bergabung semuanya bersama sirip
perut itu bergabung. Oke, kemudian jumlah sisik pada linea lateralis pun juga itu termasuk ciri meristik ya. Ini jumlah sisiknya dihitung. Linea lateralisnya kalau pada ikan nila dia di tengah-tengah seperti ini. Oke. Terus tipe mulut. Nah, ini tipe-tipe mulut pada ikan ada 4 tipenya. Ada yang terminal, ini yang keluar kemarin di UTS, terminal. Kemudian terminal ini dia agak ke atas. Kemudian tipe subterminal agak di bawah. Kemudian inferior ini tepatnya tersembunyi di bawah dan ke belakang. Kemudian superior dia mengarah ke arah atas. Ini tipe-tipe mulut pada ikan. Bentuk tubuh juga bervariasi. Ini semuanya adalah ciri morfologi untuk keperluan identifikasi atau taksonomi. Oke. Lerman 1986 ini membedakan tubuh ikan menjadi 4. Pertama ini bentuk fusiform atau lurus, kemudian bentuk pipih tegak, bentuk pipih datar, dan bentuk yang keempat, cuma 3, sebentar. Oh, ini bentuk pipih datar dan bentuk tipis. Bentuk tubuh ikan ini menentukan kecepatan renangnya dan bagaimana perilaku hidupnya di habitat aslinya. Oke, jadi ikan-ikan yang predator, pemangsa, jadi bentuk tubuhnya itu dia fusiform. Bentuknya fusiform seperti ikan hiu, dia fusiform. Namun ikan-ikan yang non predator biasanya bentuk tubuhnya itu adalah pipih datar atau membulat ya, seperti ikan gurami, ikan nila dia kan tidak fusiform, tidak tidak bentuk tubuhnya seperti ikan hiu. Okay. Pakai celananya. Nah, ya. Pakai. Nah, ini bentuk-bentuk tubuhnya. Oke, saya akan lanjut ke pembahasan ruaya ikan. Seksualitas ikan saya kira bisa saya next. Nah, ini di ruaya ikan. Oke. Ruaya itu secara singkat definisinya adalah penentuan habitat yang sesuai untuk kehidupan atau keberlangsungan ikan, itu ruaya. Jadi hubungannya dengan ruaya, ikan dibagi menjadi ikan yang beruaya dan ikan non peruaya. Kalau ikan yang non peruaya, jadi dia tidak pernah meninggalkan habitatnya, tetap dia berada pada satu habitat. Nah, sedangkan ikan yang peruaya kebalikannya. Jadi dalam satu waktu tertentu dia meninggalkan habitatnya, pergi ke habitat yang lain dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan peruaya ini bisa dia tujuannya untuk mencari makan, tujuannya untuk bereproduksi, atau tujuannya untuk pembesaran. Ini ada istilah-istilah yang berkaitan dengan ruaya ikan yang sering nanti muncul di buku-buku SMP dan SMA. Ada amfibiotik, ikan yang beruaya dari air laut ke air tawar atau sebaliknya. Jadi dia pindah dari tawar ke laut atau laut ke tawar. Ada holobiotik, ini ikan yang tidak melakukan ruaya selama hidupnya. Diadrom, nah ini istilah untuk menyebut ikan yang beruaya dengan tujuan untuk berpijah atau melakukan reproduksi. Itu diadrom. Kalau amfidrom, ini ikan yang beruaya yang tujuannya untuk mencari makan. Terus ada potamodrom, ini ikan yang hidup dan beruaya di perairan air tawar. Jadi dia berpindahnya hanya di perairan tawar. Oceanodrom, ini ruayanya di air laut. Jadi berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Brachiadrom, nah ini di perairan dangkal, beruaya di perairan dangkal. Dan 9 dan 10 ini sangat sering keluar nanti di istilah-istilah buku paket SMP SMA. Ada katadrom dan anadrom.
Kalau katadrom itu dia berpindah dari air tawar ke laut untuk melakukan reproduksi. Sedangkan anadrom kebalikannya. Dia berpindah dari atau berwaya dari laut ke air tawar untuk bereproduksi. Nah, ini istilah yang berkaitan dengan ruwaya ikan. Oke. Setelah ruwaya, sepertinya pembahasannya adalah kelas agnata atau kelas ikan-ikan yang tidak berhang. Baik, saya cukupkan dulu pembahasan untuk pengantar ke kelas agnata sampai sini. Sambil ya yang ini. Oke.